Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Anju Setiawan di Game Free Fire. Kali ini gue akan melanjutkan tentang apa itu yang kemarin 4 tips cara menjadi pro player. Kemarin kan udah 2 nih, kemarin itu bahas tentang sensitivitas dan apa namanya itu custom ID. Nah, di sini saya bakal jelasin 2 tips lagi biar kalian itu cepat menjadi pro player, teman-teman. Nah, baiklah, nggak usah banyak-banyak cakap-cakap lagi ya, banyak-banyak ngomong ini. Mari kita ke 2 tips selanjutnya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini gua akan mulai dengan senjata. Nah, kenapa di sini saya mulai dari senjata? Karena senjata ini paling penting ya teman-teman. Banyak sekali para player, para apa yang baru main itu dia menggunakan segala senjata yang dia mau. Contoh, dia ketemu AWM nih dari drop, padahal dia itu sama sekali nggak bisa pakai AWM, tapi karena mereka tahu nih damage-nya AWM itu kan gede itu kan, kisaran berapa ya, kalau 150 kalau kena badan, kalau kena kepala itu 1000-an gitu, 1000 berapa gitu. Nah, kadang para yang bermain itu salah gitu teman-teman dengan memilih senjata gini. Nah, buat saran saya gini, kan setiap senjata itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu teman-teman. Nah, kalian itu harus mencari gimana ya sih, mencari tahu nih kalian itu cocoknya senjata kayak mana sih. Misalkan kalian ini, bang, saya itu bang biasanya ini main jarak dekat gitu. Oke, misalkan jarak dekat, kalian jangan pakai senjata yang ini, yang brush ya teman-teman, brush. Jadi dia yang nembak terus jangan teman-teman. Nah, kalian pakai SMG machine gun ini, atau kalian itu pakai shotgun teman-teman. Nah, jadi kalian itu nggak bisa teman-teman asal pakai senjata perang gitu. Misalkan kalian pakai AWM jarak dekat, misalkan mapnya udah kecil banget, udah zona terakhir gitu kan, zona paling kecil, kalian pakai AWM ya nggak masalah sih, tapi lebih susah kalau menurut saya kan pribadi teman-teman. Nah, carilah senjata-senjata yang buat kalian itu kalian bisa menguasainya dan juga mudah apa ya, mudah makainya lah intinya gitu kan. Untuk sniper jarak jauh kan, jadi kalian nggak bisa gitu kalau asal-asalan milih senjata gitu kan. Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau selagi kalian bisa pakai senjatanya itu nggak masalah. Takutnya kan nggak semua orang kan bisa segala senjata gitu. Contohnya kayak saya pribadi aja belum terlalu pro dalam menggunakan AWM ini. Saya belum mainnya ya, bisa dibilang masih cupu lah kalau pakai AWM. Selain kalau karena ini kan karena auto aim kan, jadi mudah gitu makanya. Kalau AWM itu nggak bisa, belum bisa banget gitu. Nah gitu teman-teman, buat yang baru-baru main itu memilih senjata dalam permainan itu penting teman-teman. Misalnya contoh kalau jauh kalian ini pakai M4 atau pakai AK, ini kan berat semua gitu teman-teman. Nah, jadi kalian bisa menggunakan senjata ini. Misalkan jarak dekat kan bisa menggunakan machine gun atau shotgun teman-teman, shotgun. Nah, itu dia damage-nya lebih terasa banget teman-teman. Dan juga kalau machine gun itu kan dia emang jarak dekat bisa sih, jarak jauh tapi nggak bisa terlalu jauh gitu kan, ada batas-batasnya berapa gitu. Nah, kita bakal apa itu ke tips yang keempat, yang terakhir. Nah, di sini tips yang keempat itu maps. Nah, karena maps itu sangat penting, jadi saya akan membahasnya juga, dan itu sangat-sangat penting untuk menjadi
perlu bayar teman-teman. Mari kita ke pembahasan maps. Baik teman-teman, nah untuk yang kedua ini yaitu maps. Nah, kenapa Kenapa kalian harus pandai-pandai melihat maps gitu kan? Karena maps itu sangat penting teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Nah, di sini kan ada garis zona kan, zona nyaman lah kita bilang, ya zona nyaman. Nah, di sini kan zonanya ini kan batasnya. Nah, saya sarankan sih buat kalian itu ini apa tuh, jangan terlalu main di ujung-ujung gitu teman-teman. Karena jika kalian nanti misalkan zonanya udah jalan lagi nih, nah kan itu kan semakin kecil zonanya itu kan semakin cepat tuh dia dia untuk menuju batasnya itu kan. Nah makin cepat, jadi kalian kadang terkadang ini nggak kekejar gitu dengan kecepatan zonanya itu. Jadi kalian kadang kan ada yang mati di zona tuh kan karena nggak sampai zona nyamannya gitu. Nah dan juga kalian harus bisa lihat situasi nih, misalkan harus bisa melihat situasi juga, situasinya apa bisa lihat dari maps kan, misalkan ada yang perang di sini. Nah saya kalau main solo atau squad itu kan nanti ada peperangan di maps ini kan kelihatan kan, itu secepat-cepatnya itu harus ikut-ikutan karena di sanalah itu kesempatan kalian buat bunuh mereka semua gitu kan. Saat mereka perang kan darahnya itu kan habis kan. Nah di saat itulah kalian itu, ini bukan ngajarin nyampah apa gimana ya, tapi namanya kan juga perang kan, jadi kita harus bunuh musuh sebanyaknya kan. Nah kalian harus lihat kondisi maps lah baik. Nah jangan gimana ya, intinya jangan selalu main di luar zona. Karena kalau main misalkan kalian main di sini boleh sih sebenarnya kalau misalkan kalian pakai karakter Kelly yang skillnya udah jauh gitu kan, yang udah max level gitu ya kan, boleh sih. Tapi saya sarankan itu main di dalam aja, karena kalau di zona misalkan kalian nih mau masuk zona nih kan, nah zona nyaman lah, nah kalian pasti udah ditungguin tuh dari musuh dari dalam. Nah, misalkan di sini kan, nah musuh itu udah nungguin di sini, mana gini musuhnya gitu kan, mereka udah pada nungguin teman-teman. Jadi ada plus minusnya lah kalau kalian itu mainnya di luar zona gitu, ada plus minusnya. Kalau plusnya itu ya kalian bakal susah gitu dicari orang kan musuh. Nah minusnya itu kalau kalian waktu zonanya udah jalan lagi, nah di sana itu kalian kayak dikejar banget gitu sama karena zonanya itu kan astaga, apalagi kalau zonanya itu zona terakhir itu kan cepet banget tuh. Nah dan lagi saya sarankan jangan sekali-sekali nyobain keluar dari, misalnya kalian di danger nih, nah ya udah cari tempat sembunyi, jangan dilawan. Karena itu kalau misalkan kena udah langsung mati, nggak ada namanya kenok dulu, nggak ada, langsung eliminasi teman-teman. Itu kalau ini ya, kalau kalian main solo, kalau main squad ya dia kenok dulu. Nah mungkin itu saja sih teman-teman kalau buat pembahasan dari mapnya dan tadi yang senjatanya itu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.